Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali ya di dalam pembelajaran sejarah. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan mengenai kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia ya. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, dan di masa pandemi ini sekali lagi saya tekankan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Langsung saja untuk materi kali ini kita lanjutkan mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Kalau kemarin kita mempelajari kerajaan Singosari dan Kediri, sekarang adalah kita mempelajari ya, yaitu tentang kerajaan Majapahit ya. Jadi kerajaan Majapahit ini adalah merupakan kelanjutan daripada kerajaan Singosari ya. Kemudian dalam kerajaan Majapahit ini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama nanti proses berdirinya kerajaan Majapahit, kemudian sumber sejarah, raja-rajanya, keruntuhan, kemudian situs peninggalannya, kemudian ada seni, arca dan relief yang ada di Majapahit. Proses berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi sekali lagi untuk kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan Singosari yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini kerajaan Singosari mengalami keruntuhan akibat serangan Jayakatwang ya, dari Kediri. Kemudian Raden Wijaya ini kabur ataupun melarikan diri. Kemudian nanti Raden Wijaya inilah yang akan mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, di mana kerajaan Majapahit itu? Kerajaan Majapahit itu dulu, kalau sekarang itu letaknya adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Di sini ada hutan tarik delta Sumur Barat. Nah, ini Raden Wijaya bisa mendirikan kerajaan Majapahit itu memang tidak lepas daripada peristiwa ini ya, pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Kediri. Kemudian nanti dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan musuhnya, dan kemudian nanti pasukan daripada Mongol ini juga akan dikalahkan oleh Raden Wijaya. Kalau kita mempelajari sejarah, kita harus, ataupun yang pokok adalah kita harus mempunyai sumber sejarahnya dulu. Nah, untuk kerajaan Majapahit ini kita bisa mempelajari karena kita mengenal ataupun mendapatkan bukti-bukti ataupun sumber-sumber sejarah, antara lain yang pertama Prasasti Buta. Nah, ini mengisahkan tentang keruntuhan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya. Kemudian ada Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Panji Wijaya Krama. Ini mengisahkan apa? Mengisahkan perjuangan Raden Wijaya melawan Kediri dan tahun awal perkembangan Majapahit. Kitab Pararaton ini juga sebagai sumber sejarah kita, yaitu menceritakan pemerintahan Raja Singosari dan Majapahit, karena Majapahit ini adalah kelanjutan dari Singosari. Kemudian ada kitab Negara Kertagama. Nah, ini nanti menceritakan keadaan Majapahit terutama pada pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini nanti dikenal sebagai Raja Majapahit yang bisa membawa puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Nanti akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Kemudian ada berbagai peninggalan candi dan reruntuhan istana di Trowulan. Trowulan ini letaknya kalau sekarang itu di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, raja-raja Majapahit kita bahas satu persatu. Yang pertama Raden Wijaya, ini adalah sebagai pendiri dari kerajaan Majapahit. Nanti akan bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Ini tahun 1293 dinobatkan. Kemudian
mempunyai istri Tribuwaneswati, Narendra Dwita, Praja Paramita, dan 4 putri Kertanegara. Jadi istrinya memang banyak kayak ini, karena ada permaisuri dan nanti akan selir-selir. Nah ini tambah lagi yaitu Gayatri. Ini nanti yang akan menurunkan raja-raja selanjutnya setelah Raden Wijaya. Putranya atau anak-anaknya ya. Dengan Tribuwaneswati, Raden Wijaya mempunyai anak yang bernama Jayanegara. Kemudian dengan Gayatri ini nanti mempunyai putra yaitu Tribuwana Tunggadewi, ini seorang putri. Kemudian Pajadewi Maharaja. Ini untuk pemerintahan Majapahit ketika diperintah atau dipimpin oleh Raja Raden Wijaya. Kita bahas lagi di dalam pemerintahan Raden Wijaya ini nanti untuk pemerintahannya ada pembantu-pembantu raja ya, yaitu 3 Hama Menteri, I Hino, I Sirika, dan I Halu. Kemudian Rakyat Rangga dan Rakyat Temenggung. Ini adalah dalam segi politik pemerintahan. Kemudian ketika Raden Wijaya memerintah itu ada pemberontakan ya untuk menggulingkan kekuasaan, yaitu Ronggolawe, Sora, dan Nambi. Kemudian Raden Wijaya nanti wafat tahun 1309. Nah, didarmakan di Candi Siwa ini. Selanjutnya Sri Jayanegara. Jadi Sri Jayanegara ini adalah Raja Majapahit setelah Raden Wijaya. Memang untuk kerajaan Majapahit sebelum kejayaan itu seringkali terjadi huru-hara ya, pemberontakan yang di daerah bawahan Majapahit. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, ini peristiwa penting ketika masa Sri Jayanegara. Ini ada peristiwa Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Nah, kemudian 2 tahun kemudian menjadi Patih Daha menggantikan Arya Tilang. Nanti Gajah Mada akan kita bahas secara detail di pemerintahan Hayam Wuruk maupun Tribuwana Tunggadewi nanti setelah ini. Nah, Tribuwana Tunggadewi ini raja selanjutnya. Nah, ketika Majapahit diperintah oleh Tribuwana Tunggadewi ini, diangkatlah Gajah Mada menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit, dan ini nanti terkenal dengan Sumpah Palapa. Jadi dalam Sumpah Palapa ini Gajah Mada itu bersumpah bahwasannya dia tidak akan bersenang-senang terlebih dahulu sebelum bisa mempersatukan Nusantara, atau istilahnya bisa membuat Majapahit itu sebagai kerajaan yang sangat besar dengan wilayah yang sangat luas. Nah, di sini tadi di bawah Panji Majapahit bersatukan. Ini proses penaklukan beberapa daerah. Nah, selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini nanti adalah merupakan raja termasyhur ataupun bisa membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Memerintah selama 39 tahun. Gelarnya adalah Sri Rajasa Negara. Jadi masih muda, umur 16 tahun sudah diangkat atau naik tahta menjadi raja. Sebelum kita bahas selanjutnya, ini ada peristiwa penting ditulis peristiwa Bubat, menyebabkan tewasnya putri dan raja Pajajaran. Itu sempat merupakan Ubah Raja dan Patih Hamangkubumi. Ini cerita sejarah ya. Pada waktu itu Hayam Wuruk dan Gajah Mada bisa membuat Majapahit itu wilayahnya sangat luas. Kemudian bahkan kalau sekarang kita kaitkan luas kerajaan Majapahit itu sampai ke luar negeri ya. Nah, tapi dalam hal ini ada satu wilayah yang letaknya di Jawa Barat, yaitu di daerah Sunda, Pajajaran, itu belum takluk. Nah, akhirnya dari ini
Gajah Mada mempunyai usul pada Hayam Wuruk untuk bisa memperistri daripada putri Sunda atau Pajajaran. Namanya Dyah Pitaloka nanti. Nah, ketika itu Dyah Pitaloka dan rajanya datang ke Majapahit. Sebelum menghadap, ini nanti terjadi salah paham ya antara pasukan Majapahit dan pasukan Pajajaran. Nah, karena ada peristiwa ini salah paham, kemudian terjadi perang. Nah, dalam perang ini putri dan raja dari Pajajaran wafat. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Peristiwa berdebat. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk ini Anda lihat ada beberapa upacara ya. Ini membuktikan bahwasannya Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar dengan pengaruh yang luas. Bisa kalian lihat wilayah kekuasaannya seluruh Nusantara saat ini Indonesia ya. Kemudian sampai ke Singapura, Semenanjung Melayu ya. Kemudian di sini masih Indonesia. Kemudian struktur pemerintahannya sentralisasi. Nah, ini tadi pembantu-pembantu Hayam Wuruk dalam menjalankan pemerintahannya ya. Nah, ini untuk pemerintahan. Kemudian ada pejabat keagamaan, agama Siwa dan Buddha yang mengurusi sendiri-sendiri. Ini ada dua sektor, sektor pertanian untuk kehidupan ekonomi dan maritim yaitu kelautan. Di sini banyak sekali pelabuhan. Agama Siwa itu Hindu ya, Hindu Siwa, kemudian ada agama Buddha. Ini hasil seni sastra pada zaman Kerajaan Majapahit. Ada kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya. Kemudian peninggalan dalam candi ya, seni bangunan, Candi Penataran ini daerah Blitar ya, Candi Tigawangi, Candi Jabung dan Gapura Bajang Ratu ini daerah Malang. Dan lagi selanjutnya adalah Raja Wikramawardhana. Jadi setelah Hayam Wuruk nanti meninggal, Kerajaan Majapahit seringkali dijumpai dengan adanya perebutan kekuasaan. Dan raja selanjutnya adalah Raja Suhita. Jadi di sini menjelaskan mengenai intrik-intrik keluarga ya, untuk perebutan kekuasaan. Nah, ini merupakan akhir daripada kerajaan Majapahit. Bisa kalian lihat ini dengan adanya beberapa intrik tadi perebutan kekuasaan ini nanti bisa mengakibatkan Majapahit akan mengalami keruntuhan ya. Untuk keruntuhan ini dibuatlah suatu sandera sengkalan ya, sirna ilang kertaning bumi yang berarti 1400 Saka, berarti 1478 Masehi ya. Majapahit mengalami keruntuhan. Sebabnya di sini. Nah, di sini nanti daerah fasal-fasal atau daerah yang merupakan bagian Majapahit satu persatu melepaskan tinggi karena berbagai macam persoalan. Nah, ini juga kalau sekarang istilahnya KKN ini.
Nah, jadi saya katakan tadi setelah Gajah Mada dan Hayam meninggal, Majapahit sedikit demi sedikit mulai pengaruhnya berkurang. Nah, ini juga tidak lepas daripada peristiwa munculnya kerajaan Islam Demak ya. Jadi nanti setelah kerajaan Majapahit ini di Jawa, nanti yang ada adalah kerajaan Islam yaitu Demak. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini menggambarkan peta situs kerajaan Majapahit di Jawa Timur ya. Ini daerah Malang, Candi Jago, Trawulan, ini daerah Majapahitnya di sekitar sini pusatnya. Ini peninggalan yang bisa kita temukan ya. Ini sebagai mata uang koin. Ini relief. Ini ada patung ya. Ini peninggalan-peninggalan yang bisa kita temukan kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih ya. Kemudian sekali lagi selamat belajar dan tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih di dalam masa pandemi ya, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti setelah pertemuan ini untuk minggu depan kita akan bahas materi yang lain, tetapi kaitannya masih dengan kerajaan pada masa Hindu Buddha. Nanti akan kita bahas kerajaan Buleleng atau dinasti Warmadewa di Bali ya. Sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.